Pulau Nakama. Sebelumnya, kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pada pembahasan spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1051. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1051 ini berjudul Kozuki Momonosuke adalah sang shogun negeri Wano. Di sampul chapter kita telah diperlihatkan dengan keberadaan 4 saudara Germa Double Six yang telah kembali bersatu. Mereka rupanya telah membuat suatu kekacauan dengan membuat suatu ledakan besar yang mengiringi langkah kebersamaannya. Dan kita pun mengetahui sebelumnya, kekacauan itu terjadi diakibatkan karena serangan yang dipicu oleh aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Ichiji dan Reiju. Sehingga dengan melihat sampul kebersamaan dari 4 saudara Germa Double Six, seolah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki aksi kerjasama yang baik antar saudara. Dan sampul chapter 1051 ini memiliki judul Perjalanan Berdarah Dingin Germa Double Six volume ke-13. Pasukan Germa akhirnya berhasil lolos. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal masih sedikit menceritakan keberadaan bagaimana keadaan ketakutan penduduk ibu kota bunga yang telah dihadirkan oleh naga besar dari Momonosuke. Dan ketakutan mereka tersebut, kita pun telah mengetahuinya bahwa para penduduk ibu kota bunga dibuat menyangkal dengan anggapannya yang telah kedatangan naga besar dari Kaido. Sehingga dengan keadaan saat itu mereka pun dibuat berlari untuk bisa terhindar dari situasi buruk yang tidak diinginkan. Sementara itu Momonosuke yang tidak ingin membuat situasi menjadi semakin rumit, dia pun mencoba berusaha menjelaskan identitasnya kepada para penduduk dengan cara berubah kembali ke dalam wujud manusianya. Akan tetapi ketika Momonosuke melakukan hal itu, para penduduk malah dibuat seolah mengalihkan pandangannya dan terfokus akan pelarian yang coba mereka lakukan. Lalu ketika di tengah pelariannya, para penduduk malah tiba-tiba dibuat terkejut ketika kehadiran sekelompok orang datang menghentikan kepanikan mereka. Dan sekelompok orang tersebut adalah Hiyori yang ditemani dengan pasukan Akazaya 9. Hiyori yang muncul menonjol saat itu telah membuat para penduduk di sana terkejut dengan statusnya yang dikenal sebagai Komurasaki yang masih berada dalam keadaan hidup. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita pun telah mengetahui sebelumnya bahwa Komurasaki ini telah dianggap mati dengan insiden sandiwara pembunuhan yang dilakukan oleh Denjiro. Sehingga sangat wajar jika saat ini para penduduk ibu kota bunga dibuat dalam keadaan tidak menyangka ketika kembali melihat Komurasaki yang berada di hadapannya. Lalu keadaan terkejut para penduduk juga tak lepas dari kehadiran Denjiro yang saat itu berada pada barisan paling depan bersama dengan Hiyori. Dan mereka pun masih mengenali sosok Denjiro ini sebagai bos Kyoshiro yang merupakan tangan kanan dari Orochi. Kemudian seketika pembicaraan para penduduk dengan Denjiro sedang berlangsung, Kinemon pun muncul dengan mengungkapkan rasa irinya kepada Denjiro dan Hiyori yang ternyata namanya masih dikenang oleh para penduduk. Sehingga untuk mengembalikan ketenaran namanya, saat itu Kinemon muncul di hadapan para penduduk dengan cara menggunakan gaya seperti yang dilakukan oleh Kozuki Oden. Kemunculan Kinemon lantas telah membuat para penduduk ini tak menyangka atas kehadirannya. Karena pada dasarnya mereka telah mengetahui bahwa Kinemon telah mati terbakar di kastil Oden pada 20 tahun yang lalu. Lalu keadaan terkejutnya para penduduk juga seolah dibuat tak berhenti ketika melihat beberapa pasukan Akazaya yang lain ikut diperlihatkan di sana. Mereka adalah Kawamatsu, Reizo, Inuarashi, Nekomamushi, Shinobu, dan juga Kiku. Atas kemunculan Kinemon dan Kiku saat ini, kita yang juga melihatnya ternyata mereka dapat kembali bertahan hidup setelah menerima luka fatal yang dialami sebelumnya. Kesembuhan mereka juga terbilang begitu cepat dan tak begitu diperlihatkan ketika dalam fase perawatannya. Akan tetapi kemungkinan Oda mempercepat fase ini untuk segera dapat menuai klimaks dari cerita chapter ini. Oke, kita lanjut kembali ke dalam suasana pasukan Akazaya yang telah berkumpul. Di dalam suasananya tersebut, para penduduk ibu kota bunga mencoba mempublikasikan keberadaan pasukan Akazaya agar dapat diketahui ke seluruh penjuru negeri Wano. Dan mereka pun melakukan dengan cara menggunakan siput yang dapat menayangkan siaran secara langsung. Lalu ada pun beberapa negeri Wano yang telah berhasil diekspos dan mendapatkan tayangan siaran langsung tersebut. Mereka adalah kota Ringo, Hakumai, Kibi, Kuri, penjara Udon, dan juga kota Ebisu. Sementara ketika kita melihat keberadaan penduduk kota Ringo, sepertinya mereka masih dalam keadaan kebingungan ketika diperlihatkan oleh siaran langsung yang diadakan di ibu kota bunga. Mereka pun saat itu menyangkal bahwa sedang terjadi sesuatu yang telah menimpa ibu kota bunga beserta para penduduknya. Lalu di keberadaan para penduduk kota Hakumai, Shin juga memperlihatkan bagaimana keadaan mereka yang telah melihat tayangan siaran langsung tersebut. Dan atas apa yang telah dilihatnya,
mereka pun menganggap bahwa penduduk ibu kota bunga masih sedang memperbincangkan masalah gempa bumi sebelumnya. Lalu di sisi lain dengan keberadaan penduduk kota Kibi yang juga dalam keadaan yang sama dengan para penduduk kota yang lainnya. Di saat tayangan sedang berlangsung, mereka malah mengira bahwa ibu kota bunga telah hancur lebur akibat gempa bumi yang telah terjadi sebelumnya. Sementara itu di kota Kuri berada, tayangan siaran langsungnya itu ternyata telah membuat mereka dalam keadaan menyimak dengan baik demi untuk mendapatkan suatu informasi yang penting. Dan di keberadaan penjara Udon, Babanuki sepertinya terlihat begitu kesal ketika melihat anak buahnya malah asyik menonton tayangan yang sedang berlangsung dari ibu kota bunga. Kemudian di kota Ibisu rupanya para penduduk di sana masih dalam keadaan yang belum disembuhkan dari efek buah iblis smile-nya. Sehingga dalam keadaannya tersebut mereka masih dalam keadaan tertawa ketika melihat siaran langsung yang tengah diadakan di ibu kota bunga. Jangkauan siaran langsung dari penduduk ibu kota bunga rupanya telah sampai ke berbagai penjuru negeri Wano, termasuk pulau Onigashima. Sehingga dalam scene, kita telah diperlihatkan oleh keadaan orang-orang di sana yang terkejut ketika melihat siaran langsung tersebut. Lalu scene pun beralih ke tempat kru bajak laut topi jerami berada. Ketika dalam suasana berkumpulnya, mereka tiba-tiba dihadirkan oleh Yamato yang saat itu datang untuk memperkenalkan diri. Dan perkenalan dirinya tersebut saat itu telah menuai pro dan kontra karena secara tiba-tiba Yamato mengatakan bahwa dia ingin bergabung dan berlayar bersama bajak laut topi jerami. Keinginan Yamato yang akan bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami rupanya juga tak lepas dari ketertarikan dirinya terhadap Kozuki Oden. Sehingga saat itu dia pun ingin melakukan pelayarannya tersebut dengan maksud cara yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Kozuki Oden di masa lalu. Mungkinkah keterlibatan Yamato ini menjadi kru bajak laut topi jerami juga akan bernasib sama seperti Kozuki Oden? Ataukah ada sedikit perbedaan di antara mereka mengenai hal itu? Dan kita pun tentunya masih menunggu informasinya secara lebih terperinci. Oke, kita kembali ke dalam suasana permintaan Yamato yang akan bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami. Shin pun telah memperlihatkan keadaan beberapa kru yang dibuat terkejut ketika mendengar pernyataan dari Yamato. Mereka adalah Nami, Usopp, dan Franky. Sementara itu dari pihak yang seolah spontan menyetujuinya, mereka adalah Brook dan Sanji yang memang kita pun tahu tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak permintaan dari wanita. Akan tetapi di sisi lain orang yang bersikap netral dalam hal ini, kita pun telah melihat Jinbei yang seolah lebih ingin menyerahkan keputusannya kepada Luffy. Sehingga dalam hal ini, sepertinya dia juga tak mau mengambil resiko untuk memutuskannya secara sepihak. Di dalam situasi keadaan Yamato yang ingin bergabung bersama bajak laut topi jerami, Shin telah memperlihatkan keberadaan Luffy yang saat itu sedang dirawat oleh Chopper. Dan di sana rupanya dia masih dalam keadaan tak sadarkan diri akibat luka fatal yang telah diterima sebelumnya. Sementara itu di sana juga kita melihat Zoro yang juga sedang berada dalam keadaan yang sama seperti Luffy. Pertempuran brutal yang telah dilalui sebelumnya melawan King rupanya telah memberikan luka yang sangat fatal sehingga dalam keadaannya saat ini Zoro pun masih dibuat tak sadarkan diri. Setelah memutuskan untuk bergabung dengan kru bajak laut topi jerami, rupanya keputusannya tersebut telah membuat para kroco bawahan Kaido itu tidak menyetujuinya. Sehingga pada saat itu mereka pun pergi meninggalkan Yamato dengan tujuannya masing-masing. Lalu Jinbei yang telah melihat keadaan Yamato ditinggal pergi tersebut, dia pun mempercayai Yamato dan seolah menghilangkan rasa curiga kepadanya. Dan pada saat yang bersamaan dengan kepergian anak buah Yamato, kita pun malah melihat keadaan para gifter telah mengalami perubahan sikap dari sebelumnya. Usopp pun yang tengah melihatnya, dia pun kemudian mempertanyakan hal itu pada Otama yang sebelumnya telah menjinakkan para gifter tersebut. Lalu Otama menanggapi pertanyaan Usopp tersebut dengan mengatakan bahwa efek dari kekuatan kuah Kibi Dango telah menghilang seiring dengan pergantian bulan selanjutnya. Dan lebih tepatnya Otama menjelaskan bahwa efek kekuatan dari Kibi Dangonya tersebut hanya dapat bertahan 1 bulan saja. Sehingga setelah itu, beberapa hewan termasuk para gifter akan kembali seperti semula setelah 1 bulan berlalu. Namun walau dalam keadaan yang telah kembali ke semula, Otama mengatakan bahwa para gifter itu akan kembali dan memilih jalannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi untuk kembali dalam keadaan jahat, kemungkinan resikonya sangat kecil jika itu terjadi. Sementara di saat para gifter telah kembali ke dalam keadaan semulanya, kita malah melihat Speed yang tiba-tiba malah ingin tetap bersama dengan Otama. Speed pun di sana mengatakan bahwa dia akan tetap menyayangi Otama dan akan ikut kemanapun Otama pergi. Sementara Otama yang saat itu telah merasakan kasih sayang Speed begitu dalam kepadanya, dia pun ingin menganggap Speed tidak hanya sebagai pengikut, melainkan sebagai ibu yang akan terus menemani dan menyayanginya. Lalu ketika di saat Otama mengatakan hal tersebut,
Shin pun telah memperlihatkan keadaan Speed yang sepertinya sedang dalam keadaan terpukau bahagia setelah mendengar pernyataan dari Otama. Kemudian di saat yang bersamaan pula, ternyata tayangan siaran langsung yang telah diadakan oleh penduduk ibu kota bunga rupanya telah disaksikan oleh orang-orang yang berada dalam kastil Onigashima seperti Usopp dan Nami. Adapun dari siaran yang telah disaksikannya, Usopp dan Nami mengetahui bahwa mereka telah melihat Komurasaki juga telah berada di sana. Akan tetapi di sisi lain, mereka juga dibuat penasaran oleh keadaan pasukan Akazaya 9 yang tiba-tiba berlutut di hadapan seseorang. Nami dan Usopp pun dibuat penasaran dan mempertanyakan tentang siapakah sosok tersebut. Lalu di saat rasa penasaran tengah dialami oleh Nami dan Usopp, Shin pun kemudian berpindah dan memperlihatkan keadaan langsung dari ibu kota bunga. Ketika pasukan Akazaya sedang berlutut, kita pun langsung diperlihatkan oleh seseorang yang sedang berjalan di antara mereka dengan keadaan wajah yang masih samar-samar. Kemudian orang itu berjalan secara perlahan dengan menceritakan kembali akan kematian sosok ayahnya pada 20 tahun yang lalu. Sementara di saat dia mengatakan hal tersebut, para penduduk Wano saat itu dibuat terkejut dengan pernyataan yang telah diucapkannya. Mereka juga seolah telah mengetahui akan siapa sosok misterius tersebut. Sebenarnya kita pun telah mengetahui bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke yang telah berubah beranjak dewasa. Sehingga dalam keadaan dewasanya, saat itu Kozuki Momonosuke tidak dikenali oleh para penduduk dan beberapa orang yang melihatnya. Lalu ketika Momonosuke kembali berbicara di hadapan para penduduk, dia pun seolah mengatakan hal yang sangat bijak dan membuat orang-orang terkesima ketika mendengarnya. Dalam pembicaraannya, Momonosuke mengatakan bahwa pesta festival api yang sedang dirayakan saat ini tidak akan berakhir dan akan terus berlangsung selama para penduduk negeri Wano menginginkannya. Para penduduk juga dapat meminum sake sepuasnya selama mereka mau dan takkan ada orang yang dapat melarangnya. Sementara air bersih yang tadinya sulit didapatkan, sebentar lagi akan segera dimiliki dengan mudah tanpa hambatan apapun. Lalu pabrik senjata dan perbudakan yang saat ini sedang terjadi akan segera dihapuskan untuk membuat negeri Wano ini kembali seperti semula menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Kemudian di saat Momonosuke mengatakan hal tersebut, Shin tiba-tiba kembali mengingatkan Otama atas pengalaman pahit yang dialami sebelumnya di negeri Wano. Dan pengalaman pahit yang selalu dideritanya, Otama saat itu pernah melihat keadaan putus asa yang dialami oleh para penduduk yang bekerja di pabrik senjata. Perbudakannya di sana ternyata telah membuat ayah dan ibu dari Otama meninggal dunia. Sehingga setelah kejadian itu membuat Otama pun harus hidup sebatang kara dengan hanya memiliki Komaichio yang selalu menemaninya. Lalu demi untuk mempertahankan hidupnya, Otama juga saat itu rela berjualan sebuah topi tenun dengan cara berkeliling demi untuk mendapatkan sebuah uang. Memang hal yang sangat sulit bagi anak seumuran Otama yang mau tidak mau harus menempuh jalan hidup seperti itu. Namun saat itu perjalanan pahit Otama seolah selalu dibuat tegar oleh kehadiran Tenguyama Hitetsu yang selalu datang menemuinya. Tenguyama juga menemui Otama dengan cara membeli sebuah topi tenun yang dijualnya agar dapat membuat Otama kembali bersemangat. Di dalam keadaan pahit Otama dan semua penduduk negeri Wano saat itu, Tenguyama Hitetsu memberitahu Otama untuk tidak mengeluh dan tetap bersabar dalam menjalani keadaan pahitnya tersebut. Untuk kembali membuat Otama tetap bersemangat, Tenguyama saat itu juga menyampaikan pesan untuk Otama bahwa hanya tinggal beberapa tahun lagi untuk menunggu kedatangan klan Kozuki kembali. Kedatangan mereka nanti akan membuat keadaan negeri Wano menjadi damai dan sejahtera seperti sedia kala. Takkan ada lagi penderitaan dan polusi setelah mereka nanti berhasil menyelamatkan negeri Wano Kuni. Otama yang mendengar pernyataan Tenguyama tersebut, dia pun seolah dibuat bahagia dan rela menunggu beberapa tahun lagi untuk kedatangan klan Kozuki tersebut. Atas kejadian di masa lalunya tersebut, Otama saat ini berada dalam keadaan yang benar-benar bahagia karena dia pun menyadari harapan masa lalunya telah terwujud saat ini. Takkan ada lagi yang merenggut kebahagiaannya karena kekejaman dari Kaido dan Orochi ini telah berakhir. Dalam keadaan menangisnya tersebut, Shin telah memperlihatkan keadaan Otama yang telah memeluk Nami dengan erat. Dan Nami yang saat itu juga dalam keadaan rasa harunya, dia pun mencoba membuat Otama agar tetap tegar dengan apa yang telah dilewatinya. Nami juga mengatakan pada Otama jangan merayakan hari kebahagiaannya ini dengan sebuah tangisan. Sementara Otama yang masih dalam keadaan menangis, tiba-tiba Shin pun kembali diingatkan oleh perkataan Luffy sebelumnya yang diucapkan pada Otama. Dalam perkataannya tersebut, Luffy mengatakan dengan tekadnya bahwa dia akan membuat negeri Wano ini bisa dapat makan sepuasnya setelah dia pergi nanti. Ucapan Luffy ternyata memang telah tercapai saat ini seiring dengan kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Otama dan semua penduduk di negeri Wano.
Lalu Shin pun juga telah memperlihatkan bagaimana keadaan Luffy yang sedang dalam keadaan perawatannya. Dan dalam keadaannya tersebut, nampaknya dia sedang dalam keadaan tersenyum walau banyak perban yang telah menyelimuti tubuhnya. Kemudian Shin kembali dan berpindah ke tempat suasana di ibu kota bunga. Di tengah keberadaan para penduduk dan pasukan Akazaya 9, Momonosuke tiba-tiba menceritakan tentang perjalanannya sebelum sampai di negeri Wano. Di dalam perjalanannya tersebut, Momonosuke mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dengan teman-teman yang kuat yang telah membantunya sampai saat ini. Mereka juga ikut terlibat menjadi orang-orang yang menemaninya berperang bersama dengan pasukan samurai menyerang Pulau Onigashima. Sehingga atas pencapaian keberhasilan pertempuran yang telah diraihnya saat ini, Momonosuke mengatakan dengan lantang di hadapan para penduduk bahwa kekaisaran Kaido dan Orochi telah ditumbangkan. Oleh karena itu, para penduduk negeri Wano yang akan menjalani kehidupannya tidak akan pernah mengalami ketakutan lagi oleh ancaman kekejaman dari Kaido dan Orochi. Di saat Momonosuke mengatakan hal tersebut, para penduduk negeri Wano pun dibuat dalam keadaan terharu dan bahagia atas pernyataan tersebut. Namun di sisi lain, sepertinya Kid tidak menyetujui pernyataan Momonosuke ini karena telah menganggapnya sebagai aliansi. Shin juga telah memperlihatkan keadaan kekesalan Kid tersebut dengan raut wajah yang berbeda. Namun walaupun begitu, alas berita kemenangan yang telah tersampaikan ke seluruh penduduk negeri Wano telah membuat mereka pun mengucapkan rasa syukurnya dan tidak akan pernah melupakan jasa pahlawan yang telah menyelamatkan negerinya. Dan pada saat yang bersamaan, seiring dengan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh para penduduk, Shin telah memperlihatkan dengan keberadaan Lau dan Beppo yang sepertinya lebih memilih diam untuk menikmati suasana tersebut. Lalu di sisi lain, Shin juga telah memperlihatkan keberadaan Carrot yang malah ikut terharu karena terbawa suasana kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh penduduk negeri Wano. Sementara itu di tempat keberadaan Otoko yang sedang bersama dengan Tenguyama Hitetsu, nampaknya mereka juga dalam posisi yang sama seperti para penduduk negeri Wano yang lainnya. Akan tetapi di tempat keberadaan Momonosuke yang saat itu telah berbicara panjang lebar. Sepertinya saat ini dia telah dalam keadaan kebingungan untuk melanjutkan pembicaraannya kembali. Sementara dalam posisinya tersebut, Momonosuke meminta masukan kepada Kinemon untuk memberikan saran atas langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kinemon pun saat itu menanggapinya dengan mengatakan pada Momonosuke untuk berpura-pura seolah dia terbiasa dalam posisinya saat ini. Kinemon mengatakan hal ini karena dia juga tahu bahwa Momonosuke masih belum memiliki pengalaman dalam posisinya yang akan diembannya tersebut. Sehingga saran yang diberikan saat itu seolah terbilang konyol dan seolah membuat Momonosuke harus dapat melakukannya sendiri. Sementara ketika keraguan terus melanda dirinya, Momonosuke kembali teringat akan ucapan Luffy yang telah memberikannya motivasi untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang bijak. Sehingga setelah itu, akhirnya Momonosuke pun dapat kembali berbicara dengan memperkenalkan identitas aslinya. Akan tetapi sebelum mengenalkan namanya, Momonosuke mengatakan pada para penduduk bahwa nama yang telah diberikan oleh ayahnya memiliki arti yang tidak ada tandingannya dari siapapun. Sehingga oleh karena itu dia pun bersumpah demi nama yang telah dimilikinya dengan mengatakan bahwa Momonosuke akan menjadikan tanah negeri Wano yang tandus ini kembali seperti surga seperti sedia kala. Namun untuk mewujudkannya, Momonosuke juga mengharapkan kerjasama dari para penduduk negeri Wano untuk membangun kembali negerinya menjadi lebih baik. Momonosuke tidak mau melewatkan kesempatan emas ini karena dia pun tahu telah menantikannya sangat lama sampai kurun waktu 20 tahun. Oleh karena itu mulai dari sekarang, Momonosuke mengajak para penduduk negeri Wano untuk berjuang bersama-sama mewujudkan kembali negerinya menjadi tempat yang indah dan damai seperti sedia kala. Untuk mengakhiri pidatonya di hadapan para penduduk negeri Wano, Momonosuke dengan lantang mengatakan bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke dan dia akan menjadi Shogun negeri Wano. Suasana isak tangis bahagia pun terus menyelimuti para penduduk negeri Wano seiring dengan apa yang telah disampaikan oleh Momonosuke. Lalu scene kesedihan kebahagiaan juga telah diperlihatkan dengan menyelimuti pasukan Akazaya yang lain seperti Kiku, Nekomamushi, Hiyori, Kawamatsu, dan Kinemon. Lalu ketika dalam keadaan yang telah menjadi shogun saat ini, Momonosuke kembali teringat dengan sosok ayahnya yang telah membuat dia termotivasi untuk melanjutkan perjuangannya. Sementara itu di tempat lain, suasana bahagia juga tengah dirasakan oleh para samurai dan kru bajak laut topi jerami yang berada di dalam kastil Onigashima. Shin juga telah memperlihatkan para samurai, Sanji, Yamato, Otama, dan Nami. Suasana kebahagiaan hampir menyelimuti seluruh penduduk dan keadaan negeri Wano. Negeri Wano yang telah mengalami penderitaan dalam fase yang begitu lama, kini akan kembali bangkit mengulang kembali itu semua dengan kebahagiaan. Kehadiran Shogun negeri Wano yang baru saat ini memang telah menjadi sorotan untuk alur cerita chapter sekarang.
Momonosuke yang mungkin perjalanan usianya yang masih menginjak 8 tahun, saat ini dia telah menjadi sosok pemimpin yang akan membangun ulang kembali negerinya menjadi lebih baik. Momonosuke memang masih kurang dalam hal kekuatan fisik, akan tetapi dia mampu menutupinya dengan kesetiaan dan kasih sayang tak terbatas untuk negerinya. Lalu pada akhir chapter, kita diperlihatkan oleh Momonosuke yang akan beranjak menuju singgasananya. Sebuah pesan pun tersirat untuknya dan menyampaikan bahwa Kozuki Momonosuke kelak akan menjadi pemimpin terbaik di negeri Wano. Kita pun dan seluruh penduduk negeri Wano telah menyaksikan lahirnya shogun baru seiring dengan awal kebangkitan untuk negeri Wano. Pada chapter 1051 ini telah menceritakan bagaimana suasana bahagia tengah menyelimuti negeri Wano atas kemenangannya. Lahirnya sang shogun baru juga tak lepas memberikan kesan terbaik pada chapter kali ini. Akan tetapi mungkin cerita Arc Wano Kuni ini masih sedikit berlanjut dengan penutupan pesta besar yang akan dirayakan oleh pasukan samurai beserta aliansinya. Namun untuk mengenai pasukan angkatan laut atau pemerintahan yang akan datang ke negeri Wano masih belum diperlihatkan clue-nya bagaimana mereka akan tiba. Dan kita juga masih menantikan bagaimana bounty dari kru bajak laut topi jerami setelah Arc Wano Kuni ini berakhir. Oleh karena itu, tetap saksikan dan tunggu pembahasan selanjutnya setelah next full chapter ini dirilis. Sebelumnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dalam membuat review chapter ini. Semoga kalian memaklumi dengan kesibukan kami dan terus mensupport untuk tetap membahas anime One Piece selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Paradox.